Masih di Agis Pagi pemirsa, rencana relokasi SDN Pondok Cina 1 Beji Kota Depok, Jawa Barat berakhir ricuh. Sejumlah orang tua murid menolak adanya relokasi dari pemerintah Kota Depok. Kekisruhan yang terjadi di gerbang sekolah SDN Pondok Cina 1 Kota Depok, Jawa Barat sempat mengundang perhatian sejumlah orang tua murid. Hingga Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Alo, dan sejumlah anggota dewan lainnya datang ke lokasi. Sejumlah orang tua siswa menyampaikan keberatannya untuk direlokasi kepada para anggota dewan. Saat ini, belum ada pihak pemerintah Kota Depok yang menemui para orang tua siswa terkait lokasi SDN Pondok Cina 1 yang menjadi tempat relokasi pembangunan Masjid Raya Kota Depok. Tapi hari ini kami dengar bahwa mau dibangun masjid. Oke, kami tidak menolak itu untuk pembangunan masjid. Tapi yang menjadi persoalan, yang menjadi urgen saat ini bahwa anak-anak itu harus ditempatkan di satu sekolah yang benar dulu. Jadi dibangun dulu sekolahnya, baru anak-anak dipindahkan. Jangan ini belum selesai, lalu kemudian ditampung di sekolah yang lain. Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali mengumumkan 4 obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas. Empat obat sirup tersebut diproduksi oleh 2 perusahaan yang melanggar ketentuan cara pembuatan obat yang baik. Badan Pengawas Obat dan Makanan memerintahkan kepada 2 perusahaan yang memproduksi obat sirup tercemar etilen glikol dan dietilen glikol agar menariknya dari pasar. Menurut Kepala BPOM Penny Kalukito, penarikan obat dari pasar adalah tanggung jawab produsen namun tetap akan diawasi oleh BPOM. 4 obat yang harus segera ditarik dari pasaran adalah Citomol, Citoprim, Samkodril, dan Samkonal. Setiap kita temui satu batch yang tidak memenuhi persyaratan, kita melakukan lagi penelusuran di industri farmasi yang sebelumnya yang telah diumumkan, karena ada industri farmasi sebelumnya dengan batch tertentu yang tidak memenuhi syarat. Kemudian kita lakukan penelusuran terhadap pemasoknya. Didapatkan informasi bahwa batch pelarut dimaksud juga digunakan di beberapa industri farmasi yang lain. Selanjutnya dilakukan segera proses sampling dan ujian bahan baku pelarut dan produksi jadi dari industri farmasi yang menggunakannya, yaitu ada 2 industri farmasi yang sudah kita dapatkan cukup bukti, PT Samko Pharma dan PT Shubros Pharma. Berdasarkan hasil pengujian terhadap bahan baku dan produk jadi PT Shubros Pharma dan PT Samko Pharma, cemaran EG dan DEG-nya dalam bahan baku pelarut tersebut tidak memenuhi persyaratan dan dalam produk jadi bahkan melebihi ambang batas aman. Hingga saat ini sudah ada 5 perusahaan yang diberi sanksi lantaran obat produk mereka tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. Cemaran obat ini menjadi penyebab ratusan anak di seluruh Indonesia menderita gagal ginjal akut yang merebak sejak Agustus 2022. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri menggeledah kantor pusat PT Pertamina Patraniaga di kawasan Rasuna Said, Jakarta. Penggeledahan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli BBM non-tunai. Penggeledahan kantor pusat PT Pertamina Patraniaga dilakukan sejak pukul 9 pagi dan dipimpin langsung Direktur Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri, Brigjen Polisi Cahyono Wibowo. Menurut Brigjen Cahyono, penggeledahan dilakukan di 3 tempat sekaligus. Penggeledahan terkait penyidikan dugaan korupsi jual beli BBM non-tunai antara PT PPN dengan PT Asmin Koalindo Tuhub atau AKT periode tahun 2009-2012. Penyidik menduga dari kasus ini negara merugi 452,6 miliar rupiah. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan kasus penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung tahun 2020 hingga 2022 yang tengah ditangani Kejaksaan Agung bukanlah kasus korupsi. Menurut Johnny, pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T dilakukan oleh Badan Layanan Umum atau BLU melalui Bakti.
Kejaksaan Agung Senin kemarin menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika serta menyita sejumlah berkas di 2 lokasi. Penggeledahan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 bakti Kominfo 2020 hingga 2022. Selain menggeledah kantor Kominfo, Kejagung juga menggeledah pihak swasta, PT Adiawinsa Telecommunication Electrical yang berlokasi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menanggapi penggeledahan ini, Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan, penyidik Kejagung hanya mencari data dan informasi di Sekretariat Jenderal Kemenkominfo. Pembangunan dan mengoperasikan infrastruktur telekomunikasi wilayah terdepan, terluar, tertinggal atau 3T itu dilaksanakan melalui Badan Layanan Umum BLU, dan Badan Layanan Umum yang melaksanakan infrastruktur TIK wilayah 3T adalah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, atau kita biasa disingkat BLU Bakti, lebih dikenal sebagai Bakti. Dan lebih banyak ceritanya keluar Kominfo, ini BLU, Badan Layanan Umum ya. Badan Layanan Umum itu ciri khasnya mempunyai kewenangan manajemen sendiri, berbeda dengan satker-satker lain ya, satuan kerja lain yang di bawah Direktorat Jenderal atau Sekretariat Jenderal. BLU itu dipimpin oleh direksi dan dewan pengawasnya. Nilai proyek penyediaan BTS daerah 3T, Bakti dan Kementerian Kominfo tahun 2020-2022 mencapai 10 triliun rupiah. Kejagung menyebut kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Direktur Utama PT Arka Jaya Mandiri berinisial HA ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Waskita Beton Precast. Tersangka HA berperan menandatangani dokumen-dokumen jual beli tanah. Direktur Utama PT Arka Jaya Mandiri berinisial HA ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi PT Waskita Beton Precast. Tersangka HA berperan dalam penandatanganan dokumen-dokumen jual beli tanah darat dan reklamasi dengan PT Waskita Beton Precast. HA juga diduga menawarkan pemanfaatan tanah reklamasi pada PT Waskita Beton Precast tanpa seizin pemerintah Kabupaten Serang. Adapun peran yang bersangkutan selaku Direktur Utama PT AJM adalah bersama-sama dengan pihak PT Waskita Beton Precast secara tanpa hak mengalihkan hak reklamasi tanah kepada PT Waskita Beton dengan terlebih dahulu sebelumnya harga tanah tersebut di-markup, sehingga akibat perbuatan yang bersangkutan PT Waskita Beton Precast mengalami kerugian. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka HA diamankan di Rumah Tahanan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 8 November 2022 hingga 27 November 2022. HA merupakan tersangka ke-8 dalam kasus ini. Sebelumnya penyidik telah menetapkan 7 tersangka, yakni Agus Wantoro, Beni Prastowo, Agus Prihatmono, Anugriatno, Hasnaini, yang dikenal dengan wanita emas, Kristadi Juli Harjanto, selaku General Manager PT Waskita Beton Precast, dan Jesset Subana, selaku Direktur Utama PT Waskita Beton Precast. Akibat kasus ini, negara dirugikan sebesar 2,5 triliun rupiah. Kembali ke informasi dugaan korupsi BTS, pemirsa. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jalan Medan Merdeka digeledah jaksa. Kejaksaan Agung menyebut penggeledahan terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS. Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika serta menyita sejumlah berkas di 2 lokasi. Penggeledahan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 sampai dengan 5 Bakti Kominfo 2020 hingga 2022.
Selain menggeledah kantor Kominfo, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor pihak swasta PT Adiawinsa Telecommunication and Electrical yang berlokasi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kejagung menyita dokumen dan barang bukti elektronik terkait dugaan korupsi. Sebanyak 30 orang saksi dari Kominfo, pihak swasta, dan perusahaan pembanding lainnya juga telah diperiksa terkait kasus ini. Ini kami lakukan penggeledahan karena yang bersangkutan adalah merupakan vendor dari penyediaan proyek dimaksud. Di mana dari hasil penggeledahan kami telah menemukan beberapa dokumen penting yang diduga terkait dengan penanganan perkara dimaksud, dan saat ini tim telah dan sedang melakukan evaluasi dan pendalaman berdasarkan hasil dokumen yang ditemukan. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut sekitar 10 triliun rupiah, sementara kerugian negara diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Pemirsa, proyek infrastruktur BTS 4G bernilai fantastis dan kerugian negara diduga mencapai 1 triliun rupiah. Dan berikut data dan fakta dugaan korupsi proyek BTS di 4.000 lebih titik di seluruh Indonesia. Informasi lain pemirsa, nama Ismail Bolong menuai sorotan karena pengakuannya bahwa dirinya sempat menyetor sejumlah uang untuk hasil kegiatan tambang ilegal kepada salah satu petinggi Polri. Pernyataan tersebut menimbulkan spekulasi dugaan adanya perang bintang di tubuh Korps Bayangkara. Sejak ditangkapnya Verdi Sambo sebagai dalang pembunuhan Brigadir Yosua, berbagai isu tak sedap terus menghantam institusi Polri. Diawali ramainya isu konsorsium 303 hingga penangkapan Irjen Teddy Minahasa atas kasus narkoba. Kini publik kembali dibuat geger dengan isu adanya perang bintang di tubuh Korps Bayangkara tersebut. Nama Ismail Bolong pun menuai sorotan atas pengakuannya bahwa dirinya sempat menyetor sejumlah uang hasil kegiatan tambang ilegal kepada salah satu petinggi Polri. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Sarjanto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2001 sebesar 2 miliar. Bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Sarjanto di ruangan kerja beliau. Setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Setelah pernyataannya viral dan jadi pergunjingan, Aibtu Ismail Bolong meminta maaf dan mencabut pernyataannya soal isu setoran uang tersebut. Namun nasi telah jadi bubur. Dari pernyataan tersebutlah muncul dugaan adanya perang bintang yang menyebut para perwira tinggi Polri sengaja saling buka kartu truf. Terkait hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD meminta agar hal ini segera diusut. Menurutnya isu perang bintang harus diredam dengan mengukir akar permasalahannya.
Presiden Joko Widodo meresmikan terminal VVIP Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan 3 pelabuhan di Bali. Khusus revitalisasi terminal VVIP Bandara Ngurah Rai dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan puncak KTT G20 di Bali. Revitalisasi terminal VVIP Bandara Ngurah Rai Bali yang dibangun kurang lebih 3,5 bulan ini adalah hasil kolaborasi antara sejumlah kementerian dengan pihak terkait lainnya. Terminal VVIP ini juga memiliki wajah baru dengan desain bangunan yang modern, namun tetap ada sentuhan tradisional khas Bali. Sementara 3 pelabuhan yang juga diresmikan Presiden Jokowi, yakni Pelabuhan Sanur Denpasar, Pelabuhan Penyeberangan Bias Munjul di Nusa Ceningan Klungkung, dan Pelabuhan Penyeberangan Sampalan Klungkung. Selanjutnya, Presiden Jokowi dan Ibu Negara bertolak ke Phnom Penh, Kamboja, menghadiri KTT ASEAN hingga 13 November 2022. Presiden juga menjelaskan bahwa salah satu fokus Indonesia dalam KTT ASEAN ini ialah mengenai keketuaan Indonesia pada tahun 2023 mendatang. Indonesia dalam KTT ini adalah mengenai keketuaan Indonesia tahun 2023. Bagaimana diketahui setelah memegang presidensi G20 ini, Indonesia akan menjadi ketua ASEAN di 2023. Dan tema yang akan diusung di keketuaan Indonesia adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Intinya, Indonesia menginginkan agar ASEAN tetap penting dan relevan atau matters, dan Indonesia juga menginginkan Asia Tenggara tetap menjadi epicentrum of growth. Jokowi juga menambahkan hal ini bukan tugas yang mudah karena tantangan dunia masih sangat besar di tahun 2023. Selain itu, ASEAN juga hadapi tantangan internal, yaitu situasi di Myanmar. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Upaya percepatan pembangunan infrastruktur di pedesaan terus dilakukan. Salah satunya dengan pembangunan jalan penghubung 2 kecamatan dengan jarak lebih dari 1 kilometer. Kepala Staf Kodam 3 Siliwangi, Brigjen TNI Wijanarko bersama pemerintah Kabupaten Bogor meresmikan pembangunan jalan penghubung antar 2 kecamatan, yakni Kecamatan Rumpin serta Cigudeg dengan jarak 1,7 km dengan lebar 10 meter. Jalan ini dibuat oleh ratusan TNI dalam waktu 1 bulan dalam program TTMD ke-115 tahun 2022. Sebelum dibangun, warga harus menempuh jarak 2 hingga 3 jam dengan jarak tempuh 2 km. Namun kini, warga hanya menempuh dengan waktu 1 jam saja. Kita dengan Pemda dalam TMMD ini, ya harapannya dipelihara, dijaga, kemudian kalau bisa ditingkatkan. Sehingga sangat bermanfaat sekali dengan masyarakat gitu. Contohnya misalkan sekarang jalan kan baru diperkeras. Mungkin insya Allah bisa dari Pemda, bisa di aspal dan sebagainya, sehingga ya bisa lebih bermanfaat lagi gitu. Diharapkan jalan tersebut dapat meningkatkan perekonomian warga, menjadi akses percepatan kesejahteraan masyarakat sekitar di 2 kecamatan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan saat ini tantangan Indonesia adalah melawan kebodohan dan kemiskinan serta mewujudkan Indonesia Emas 2045. Salah satu cara mencapainya adalah dengan menggerakkan para santri yang memiliki kemampuan dan keterampilan utamanya dalam hal ekonomi dan digital. Menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Anawi Tanara, Serang, Banten, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan pemerintah terus berupaya memfasilitasi pengembangan kemampuan digital dan ekonomi kreatif para santri. Para santri juga dituntut terus memperkaya pengetahuan serta mengamati dan menganalisa tren ekonomi kreatif digital untuk membuat kebijakan pemerintahan. Untuk itu saya minta sekali lagi kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membantu mendatangkan ahli-ahli di bidang ekonomi kreatif digital
ke pondok-pondok pesantren-pesantren di Indonesia untuk melakukan transfer pengetahuan pada para santri dan para pengajar pesantren. Tadi saya dilapori bahwa sudah dilakukan di berbagai, terus Pak Menteri, terus saja seluruh pesantren disasar terus. Dan program ini melibatkan 250 santriwan santriwati yang mengikuti pelatihan intensif dari 50 pesantren yang terkurasi melalui website santridigitalpreneurindonesia.com dari ratusan pesantren yang mendaftar. Program Santri Digitalpreneur berkontribusi menciptakan 1,1 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2022 yang akan terus ditingkatkan hingga 4, juta lapangan pekerjaan pada 2024 mendatang. Dari Kabupaten Serang, Banten, Dias iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Salafi Terpadu Darushifa Al-Fitroh di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Airlangga disambut antusias ribuan santri. Airlangga juga melantik pengurus wilayah Majelis Dakwah Islamiyah se-Jawa Barat. Kedatangan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, disambut oleh ribuan santri di Pondok Pesantren Salafi Terpadu Darushifa Al-Fitroh, Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di hadapan ribuan santri, Airlangga Hartarto meminta agar para santri harus melek digital agar bisa masuk ke dunia kerja dengan mudah. Sementara itu, jelang pemilu 2024, Airlangga memastikan Partai Golkar menolak politik identitas dan memastikan akan mengikuti pemilu dengan aman. Kita tidak ingin ada politik yang identitas karena partai politik yang diurus adalah masyarakat dan tentunya karena Indonesia negara Islam ya paling banyak yang Dalam kesempatan ini pun Airlangga melantik pengurus wilayah Majelis Dakwah Islamiyah MDI se-Jawa Barat dan memberikan bantuan kepada pondok pesantren. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Fenomena alam hujan sangat deras di satu titik hingga menyerupai air terjun terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Fenomena ini disebut dengan istilah microburst. Terjun yang nggak jelas dari langit ini. Dalam video amatir yang beredar, nampak air hujan turun begitu deras di satu titik. Derasnya hujan yang turun tetap nampak jelas meski di sekelilingnya juga turun hujan. Hujan nampak seperti air tumpah berkali-kali di lokasi ini. Pepohonan juga bergoyang karena derasnya hujan yang turun disertai dengan angin kencang. Peristiwa ini merupakan microburst di mana hujan deras nampak seperti air tumpah dari langit. Fenomena ini terjadi di kawasan Stadion Mukti, Bekasi. Namun, menurut sejumlah saksi, peristiwa yang terjadi hanya tumpahan air deras dari atap bangunan stadion yang rusak. Siap. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda, salah satunya polisi Inggris menangkap seorang pria karena melempar telur kepada Raja Charles III dan permaisuri Camilla.